Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Grimisi dengan NIM E012436. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu langsung saja integral 1 batas 0 x pangkat 2 sin dalam kurung x pangkat 3 dx. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu kita diberikan bentuk fungsi integral 1 sampai batas 0 x pangkat 2 sin dalam kurung 3 x pangkat 3 dx. Jadi kita perhatikan bahwa integral mengandung bentuk komposisi x pangkat 2 dan x pangkat 3. Ini mengarahkan pada substitusi. Kita gunakan substitusi, misalnya U sama dengan x pangkat 3 menuju du sama dengan 3x pangkat 2 dx. Maka x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 du. Kita ubah batas integralnya. Jika x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Jika x sama dengan 1, maka u sama dengan 1. Jadi integralnya berubah menjadi 1 batas 0 x pangkat 2 sin dalam kurung x pangkat 3 dx sama dengan integral batas 1 sampai 0 sin dalam kurung u kali 1/3 du sama dengan 1/3, terus integralnya sin sama dengan u dalam kurung u du. Integral dari sin u adalah sin dalam kurung u du sama dengan cos u tambah c. Maka hasil akhirnya yaitu 1/3 cos dalam kurung u sama dengan 1/3 cos dalam kurung 1 kurang cos dalam kurung 0. Jadi jawaban akhirnya yaitu 1/3 cos dalam kurung 1 kurang 1 sama dengan 0,181. Jadi kesimpulan dari x pangkat 2 sin dalam kurung x pangkat 3 dx yaitu berasal dari substitusi x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 du. Hasil akhirnya yang mendekati 0,18 karena cos 1 kurang 1 sama dengan 1/3 10,54 sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia dengan NIM E012431 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian nomor 2 pada tugas kalkulus. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan metode integral parsial. Langkah pertama, kita misalkan u sama dengan x sehingga turunan u terhadap x atau du adalah dx. Kemudian kita misalkan dv sama dengan koseken kuadrat x dx, sehingga integral dari dv atau v adalah negatif kotangan x. Selanjutnya kita terapkan rumus integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan u kali v dikurangi integral v du. Jadi kita peroleh negatif x kotangan x ditambah integral kotangan x dx. Integral dari kotangan x adalah ln dari nilai mutlak sinus x, sehingga hasil akhirnya adalah negatif x kotangan x ditambah ln dari mutlak sinus x ditambah konstanta c. Karena ini adalah integral tentu, kita substitusi batas atas
pi per 2 dan batas bawah pi per 6 ke dalam hasil tersebut. Untuk X sama dengan pi per 2 kotangan pi per 2, kotangan pi per 2 adalah 0 dan sinus pi per 2 adalah 1. Untuk X sama dengan pi per 6, kotangan pi per 6 adalah akar 3 dan sinus pi per 6 adalah 1 per 2. Maka hasil akhirnya adalah negatif pi per 2 kali 0 ditambah log 1 dikurang negatif pi per 6 kali akar 3 dikurangi negatif pi per 6 kali akar 3 ditambah log 1 per 2. Kemudian disederhanakan, kita peroleh hasil akhirnya adalah pi per 6 akar 3 ditambah log 2. Jadi, nilai dari integral X kosekant kuadrat X dx dari pi per 6 sampai pi per 2 adalah pi per 6 akar 3 ditambah log 2. Sekian penyelesaian dari nomor 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu integral X sin pangkat 3x cos X dx dengan menggunakan integral parsial. Pertama, kita pakai pemisalan. Misalkan U sama dengan X, du sama dengan dx, df sama dengan sin pangkat 3x cos X dx. Untuk menyelesaikan, kita perlu menghitung U. Jadi U sama dengan integral sin pangkat 3x cos X dx. Lalu gunakan substitusi. W sama dengan sin X, dw sama dengan cos X dx. Integral sin pangkat 3 X cos X dx sama dengan integral W pangkat 3 dw sama dengan W pangkat 4 per 4 sama dengan sin pangkat 4x per 4. Maka hasil integral parsial adalah integral X sin pangkat 3x cos X dx sama dengan X kali sin pangkat 4x per 4 dikurang integral sin pangkat 4x per 4x. Maka hasil akhirnya adalah integral X sin pangkat 3x cos X dx X sin pangkat 4x per 4 dikurang 1 per 4 integral sin pangkat 4x dx tambah C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dengan NIM E0124505. Pada video kali ini saya akan menjelaskan nomor 4 dengan soal integral 5 dikurang X per X pangkat 2 kurang X kali V tambah 4 tambah 4V dx. Langkah pertama adalah memfaktorkan penyebutnya. Penyebutnya adalah sebuah persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1, B sama dengan min dalam kurung V tambah 4 dan C sama dengan 4V. Kita bisa mencari akar-akarnya menggunakan rumus kuadrat atau dengan memfaktorkan langsung. Perhatikan bahwa jika kita mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 4V dan jika dijumlahkan hasilnya min dalam kurung V tambah 4, bilangan-bilangan tersebut adalah min V dan min 4. Jadi penyebutnya dapat difaktorkan menjadi X pangkat 2 kurang X kali V tambah 4 tambah 4V sama dengan X kurang V kali X
kurang 4. Sekarang integralnya menjadi 5 kurang X per X kurang V kali X kurang 4 dx. Selanjutnya kita akan menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Kita ingin menulis 5 kurang X per X kurang V kali X kurang 4 sebagai 5 kurang X per X kurang V kali X kurang 4 sama dengan A per X kurang V tambah B per X kurang 4. Untuk mencari nilai A dan B, kita gabungkan kembali pecahan di sisi kanan, yaitu A dikali X kurang 4 tambah B kali X kurang V per X kurang V kali X kurang 4. Pembilangnya harus sama dengan 5 kurang X, yaitu A kali X kurang 4 tambah B kali X kurang V sama dengan 5 kurang X. Untuk mencari A, set X sama dengan V adalah A kali V kurang 4 tambah B kali V kurang V sama dengan 5 kurang V. A kali V kurang 4 sama dengan 5 kurang V sama dengan A sama dengan 5 kurang V per V kurang 4. Untuk mencari B set X sama dengan 4 adalah A kali 4 kurang 4 tambah B kali 4 kurang V sama dengan 5 kurang 4. B kali 4 min V sama dengan 1. B sama dengan 1 per 4 kurang V. Perhatikan bahwa B sama dengan A per 4 kurang V sama dengan min 1 per V kurang 4. Jadi kita bisa menulis ulang integralnya sebagai integral 5 kurang V per V kurang 4 kali 1 per X kali V X kurang V kurang 1 per V kurang 4 kali 1 per X kurang 4 dx. Sekarang kita bisa mengintegrasikan setiap suku, yaitu 5 kurang V per V kurang 4 integral 1 per X kurang V dx kurang 1 per V dikurang 4 integral 1 per X tambah 4 dx. Menggunakan fakta bahwa integral 1 per U du ln U tambah C, yaitu 5 kurang V per V kurang 4 ln X kurang V kurang 1 per V kurang 4 ln X kurang 4 tambah C. Kita bisa menyederhanakan ekspresi ini lebih lanjut dengan mengeluarkan faktor 1 per V kurang 4, yaitu 1 per V
kurang 4 kali 5 kurang V ln X kurang V kurang ln X kurang 4 tambah C, atau menggunakan sifat logaritma ln A dikurang ln B sama dengan ln A per B, dan K ln A sama dengan ln A pangkat K. Satu per V kurang 4 ln X kurang V pangkat 5 kurang V kurang ln X kurang 4 tambah C sama dengan 1 per V kurang 4 ln X kurang V pangkat 5 kurang V per X kurang 4 tambah C. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 per V kurang 4 ln X kurang V pangkat 5 kurang V per X kurang 4 tambah C. Itulah hasil jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus M dengan NIM E0124002. Nah, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan soal kalkulus nomor 5. Dan soalnya yaitu, di sini soalnya adalah limit X menuju 0 dalam kurung X tambah E X per 3 balas kurung pangkat 3 per X. Nah, pertama kita substitusikan X menuju 0. Diperoleh X diganti menjadi 0 tambah E, X nya juga menjadi 0 per 3 balas kurung 3 per 0. Nah, kita tahu E 0 per 3 itu sama dengan E pangkat 0, dan E pangkat 0 adalah 1. Diperoleh 1 dan 3 per 0 tidak diketahui atau bisa ditulis dengan tak terhingga. Nah, 1 pangkat tak terhingga adalah bentuk tak tertentu, di mana kita bisa gunakan ln untuk mengubah bentuknya. Diperoleh limit X menuju 0 ln Y sama dengan limit X menuju 0 ln X tambah E X per 3 balas kurung X pangkat 3 per X. Nah, diperoleh sama dengan limit X menuju 0 dengan aturan ln, di mana jika kita mempunyai ln A per X, kita bisa menuliskannya X ln A. Diperoleh limit X menuju 0 pangkat 3 per X pindah ke depan menjadi 3 kali ln dalam kurung X tambah E min X pangkat X per 3 balas kurung per X. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk baru, yaitu limit X menuju 0 dari 3 kali ln dalam kurung X tambah E pangkat X per 3 balas kurung per X. Kita gunakan aturan L'Hopital, di mana kita menurunkannya. Kita peroleh limit X menuju 0 3 dalam kurung 1 tambah 1/3 E X per 3
balas kurung per X tambah E pangkat X per 3. Nah, ini adalah turunan dari 3 ln dalam kurung X tambah E pangkat X per 3 balas kurung. Sedangkan untuk turunan dari X kita peroleh 1. Untuk itu turunan dari X yaitu 1 tidak ditulis, karena jika kita membagikan semua hasil turunan dari 3 ln dalam kurung X tambah E pangkat X per 3 ini, itu hanya menghasilkan dirinya sendiri. Nah, dari limit X menuju 0, 3 dalam kurung 1 tambah 1/3 E pangkat X per 3 balas kurung per X tambah E X per 3. Kita substitusikan X nya menjadi 0 dan kita peroleh 3 dalam kurung 1 tambah 1/3 E 0/3 balas kurung per 0 tambah E pangkat 0/3. Nah, kita tahu E pangkat 0/3 itu sama dengan E pangkat 0, dan E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi diperoleh 3 dalam kurung 1 tambah 1/3 kali 1 per 0 tambah 1. Diperoleh 3 kali 4/3 per 1. Diperoleh 4. Nah, limit X menuju 0 sama dengan Y sama dengan limit X menuju 0 sama dengan eksponen ln Y, eksponen limit X menuju 0 ln Y sama dengan eksponen 4, dan diperoleh hasil akhirnya adalah E4. Jadi hasil dari limit X menuju 0 dari X tambah E pangkat X min 3 balas kurung 3 per X menggunakan aturan L'Hopital diperoleh hasilnya adalah E pangkat 4.